Halo semuanya, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Tutor Gajah Pintar. Di video kali ini kita akan membahas soal responsi bab 12 terkait sifat-sifat eksponensial. Di sini telah disediakan 6 soal dan kita disuruh untuk menyederhanakan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal ya, pembahasan soal. Soal A, ya kita di sini diberikan X pangkat 3 dikali X pangkat N per X pangkat N plus 1. Nah, ini kita bisa ubah ya bentuknya berdasarkan sifat eksponensial ini ketika suatu bilangan yang sama itu dikalikan, maka akan menghasilkan suatu bilangan di mana pangkatnya itu adalah kedua pangkat dari bilangan yang sama tersebut dijumlahkan gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa tuliskan X pangkat 3 dikali X pangkat N itu bisa kita tuliskan seperti ini. X pangkat 3 plus N. Ya kan? Nah, kemudian di sini kita bisa pecah ya teman-teman. Ini kan awalnya X3 plus N. Nah, kita keluarkan X pangkat 2 supaya kita dapat X pangkat N plus 1. Karena X pangkat N plus 1 ini nanti kita bisa coret dengan X pangkat N plus 1 di bawahnya. Dan dihasilkanlah X pangkat 2 atau X kuadrat. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke soal D. Sini kita ada soal 3 kali A pangkat 3 per 2 dikali A pangkat 1 per 2 dibagi A pangkat min 1. Nah, di sini teman-teman masih berlaku sifat sifat eksponensial yang ini ya. Di sini ada dua bilangan yang sama, ada dua variabel yang sama, maka ketika dikalikan, pangkatnya itu akan dijumlahkan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini, kita jumlahkan aja, sehingga kita dapat berapa? 3 kali A pangkat 2, ya kan? 4 per 2 itu hasilnya 2. Oke, selanjutnya di sini berdasarkan sifat eksponensial yang ini ya teman-teman. Yang ini. Jika ada apa ya, ada pecahan, kemudian di penyebut pada pecahan tersebut terdapat suatu bilangan yang memuat apa yang memiliki pangkat negatif, maka itu kita bisa tulis dengan apa yang namanya menukar posisi ya teman-teman, yang tadinya di bawah itu jadi ke atas. Nah, kalau ke atas yang tadinya negatif 1 jadi pangkat 1 ya. Jadi A pangkat 1 gitu. Nah, kalau misal di sini ada A pangkat min 1, itu maka akan sama dengan 1 per A pangkat 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi bisa kita dengan prinsip tersebut, maka apa namanya si A pangkat min 1 ini tuh kita bisa naikin ke atas ya. Kemudian jangan lupa kalau dinaikin yang awalnya negatif 1 jadi pangkat 1. Dan ketika naik dia posisinya sebagai pengkali ya teman-teman. Nah, dikaliin. Nah, selanjutnya ini kita bisa gunakan sifat eksponensial yang mana? Yang ini ya. Karena A-nya udah sama, kemudian dikalikan, maka di sini kita dapat 3 kali A pangkat 2 plus 1. Ya teman-teman jangan bingung, di sini ada 1 ya. Jadi kita dapat bentuk sederhananya itu 3 kali A pangkat 3. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor C. Di sini ada 2x pangkat min 2 dalam kurung, kemudian dipangkatkan min 3 kali x pangkat min 3. Oke. Nah, di sini berdasarkan sifat logaritma ya teman-teman. Jika ada A dipangkatkan
dengan pangkat M, kemudian dalam kurung ya dipangkatkan dengan N, maka akan sama dengan A pangkat M kali N gitu ya. Jadi pangkatnya ini dikalikan ya teman-teman. Nah, coba kita lihat di sini. X pangkat min 2. Terus ini kan ada min 3. Min 3 ini akan dikalikan dengan pangkat dari X ini. Dan juga akan dikalikan dengan pangkat dari 2 ini ya teman-teman. Maka didapatkan 2 pangkat min 3. Ya. Kemudian X pangkat 6. Min 3 kali min 2 kan 6. Min 3 dikali pangkat dari 2 ini kan 1. Berarti hasilnya min 3. Gitu ya. Nah, dalam kurungnya hilang, ya kan? Kemudian di sini dikali X pangkat min 3. Dan ini lagi-lagi teman-teman berlaku sifat eksponensial yang ini. Ya, karena variabelnya sama, kemudian kita kalikan, maka pangkatnya itu dijumlahkan ya. Kedua pangkat dari dua variabel itu kita jumlahkan. Berarti 2 pangkat min 3 kali 6 tambah min 3. Kita dapat, ya teman-teman di sini, X pangkat 3, ini hasil dari ini. Kemudian ini ya teman-teman, tolong perhatikan lagi 2 pangkat min 3 ini. Dia yang awalnya ada di atas ya, itu jadi ada di bawah. Ya kan? Kenapa? Karena ini berdasarkan sifat logaritma yang ini, logaritma ini, eksponensial yang ini ya teman-teman. A pangkat min 1, gitu ya, itu akan sama dengan 1 per A pangkat 1. Gitu. Pindahin ke bawah, yang tadinya negatif jadi positif si pangkatnya. Maka ini kita bisa sederhanakan X pangkat 3 per 2 pangkat 3 itu 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal D. Soal D di sini 2X pangkat 2 dikali Y per 3X pangkat min 2 kali Y terus dipangkatkan 2. Nah, kita bisa lihat penyebutnya ya. Kita coba lihat penyebutnya. Di sini berlaku sifat eksponensial yang ini ya teman-teman. Jadi jika ada lebih dari satu variabel gitu ya di dalam kurung ini kemudian dipangkatkan, maka pangkat ini berlaku terhadap semua variabelnya ya. Hingga didapatkan jika M kali N dipangkatkan 2, itu akan sama dengan M kuadrat dikali N kuadrat gitu ya teman-teman. Maka ini 2 ini akan dikalikan dengan pangkat 1 dari Y, dapatlah Y pangkat 2, ya kan? 2 ini akan dikalikan dengan pangkat dari X, yaitu min 2, dapatlah min 4. 2 ini akan dipangkatkan dengan 3, dapatlah 3 pangkat 2, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya apa nih? Selanjutnya, ini coba kita lihat di sini. Ya, ini harusnya hilang ya teman-teman setelah kita masukkan operasikan tadi si 2 ini ke tiap pangkat dari tiap variabelnya itu si tanda kurungnya itu hilang. Kemudian di sini coba perhatikan Y2 ini kita naikin ke atas ya teman-teman. Kita bisa naikkan ke atas yang awalnya positif ya teman-teman. Kalau dinaikin ke atas, maka jadinya negatif, ya kan, pangkatnya. Kemudian X negatif 4 ini kita bisa naikin ke atas. Ini sehingga yang awalnya negatif jadi positif. Kemudian, si 3 pangkat 2 ini kita taruh di bawah aja, teman-teman. Nah, tujuannya kita ke ataskan agar bisa dioperasikan ya, teman-teman. Ini kan bisa dioperasikan tuh. X dengan X, ya variabelnya sama, pangkatnya berbeda, nanti kita bisa operasikan. Oke, coba kita lihat lagi di sini. Nah, kita dekatkan ya teman-teman X dengan X. Kita ini berlaku sifat apa ini ya? Komutatif atau asosiatif, aku lupa. Oke, kita bisa dekatkan seperti ini. 2 kali X kuadrat dikali X pangkat 4, ya kan? Itu artinya kan X
pangkat 2 plus 4. Nah, dikali Y. Y ini kan pangkat 1 dikali Y pangkat min 2 berarti Y pangkat 1 tambah min 2. Nah, ini kita sederhanakan lagi ya ini. Hasilnya 6 ya kan. Ini hasilnya min 1. Nah, selanjutnya 3 pangkat 2 ini hasilnya 9. Kemudian di sini kita bisa apa namanya pindah ruas. Kita bisa uh, tukar pindahkan ya Y pangkat min 1 ini biar pangkatnya itu positif, maka kita bisa pindahkan ke bawah sehingga pangkatnya jadi positif ya kan. Oke, ini adalah bentuk sederhananya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal E. Nah, di sini ada akar ya teman-teman. Nah, jangan khawatir. Akar itu kalau kita punya A pangkat M per N itu akan sama dengan akar dari A akar N dari em, A pangkat M gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau misalnya A pangkat setengah gitu kan artinya akar 2 dari akar 2 ya benar akar 2 dari A pangkat 1 gitu kan. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, ini dibalik ya teman-teman, berarti yang awalnya ini kita ubah menjadi bentuk apa namanya? Eksponen ya. Yang awalnya bentuk apa ini ya namanya? Akar kuadrat kita ubah jadi bentuk eksponen. Nah, di sini karena kebetulan akarnya sama ya teman-teman. 3 akar 3 ya kan. Nah, kita bisa buat dalam kurung seperti ini. Kemudian dipangkatkan 1/3 berdasarkan sifat ini ya teman-teman. Pangkat dari A per hasil dari A per B dipangkatkan M itu akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Gitu ya. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian, nah ini setelah ini kita bisa sederhanakan 4 dibagi 108 itu hasilnya 1/27. Nah, ini kita bisa masukkan kembali ya si apa namanya berdasarkan sifat ini kita masukkan lagi si akar si pangkat 1/2 ini ke tiap komponen pecahan ini ya si pembilang sama penyebutnya. Terus kemudian kita bisa buat seperti ini. Akar 3 dari 1 itu kan 1 ya teman-teman. Kemudian akar 3 dari 27 itu kan hasilnya berapa? 3. Maka kita dapat bentuk sederhana dari ini adalah 1/3. Ya kan? Oke, selanjutnya soal terakhir ya teman-teman. Ini tetap soalnya akar ya. Oke, akar dari akar 2 dari A kemudian dikali dengan akar 2 dari B per akar 3 dari A kali B. Oke, ini kita bisa tulis seperti ini ya teman-teman. Di sini meskipun nggak ditulis 2, gitu ya. Di sini meskipun kosong, tapi di sini tuh sebenarnya ada 2 gitu ya, akar 2. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Dalam kurung, apa namanya? A kali B akar 2. Nah, B akar 2 itu yang ini ya teman-teman. A kali B akar 2 dipangkatkan akar 2 itu yang ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang bawahnya juga sama. Ini dalam kurung ya. Maka kita ke apa namanya dalam kurung pangkat 1/3 ya. Kemudian nah ini kita bisa sederhanakan
ini dikali ke sini ya kan, berdasarkan sifat eksponensial, dan dikali ke sini. Ini juga sama, pangkatnya ini kita kalikan dengan pangkat 1 dari B dan pangkat 1 dari A. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa kita operasikan ya teman-teman. Ini kan yang awalnya di bawah naik ke atas ya kan. Jadi apa namanya? Jadi A pangkat min 1/3 kan yang awalnya positif jadi negatif dan dia bentuknya jadi kali kan. Nah, karena kali maka itu kita bisa operasikan ya kan dengan si A ini. Di sini kan harusnya ada A nih. A pangkat min 1/3 A kali A pangkat 1/2 dikali A pangkat min 1/3 itu kan bisa dituliskan seperti ini ya. Kakak tuliskan seperti ini biar cepat. Tapi takut bingung kakak jelasin lagi. Nanti ini kan hasilnya ini kita bisa operasikan dan setelah dioperasikan hasilnya itu 1/6 ya kan. Nah, ini juga sama. B pangkat 1/3 ini kita naikin ke atas, berarti yang awalnya positif pangkatnya jadi negatif gitu ya. Nah, di sini ada B nih, B pangkat min 1/3. Kemudian dikalikan kan, maka itu bisa kita tuliskan jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman. Pangkatnya bisa kita jumlahkan. Oke. Nah, ini hasil dari 1/4 dikurangi 1/3 ini adalah min 1/12. Dan itu akan, apa namanya, kita sederhanakan lagi kan. Ini kita dapat seperti ini. Nah, ingat juga ya teman-teman, nggak boleh ada bilangan yang pangkatnya negatif, maka biar dia positif kita harus pindah ke bawah ya kan. Berdasarkan sifat eksponensial yang mana tuh? Yang ini ya teman-teman. Negatif, maka kita bisa buat 1/A pangkat 1. Oke. Nah, ini kita juga bisa sederhanakan ke dalam bentuk akar seperti ini. Oke. Sekian penjelasan dari kakak terkait sifat-sifat eksponensial. Sifat-sifat eksponensial ini sebenarnya penting banget ya teman-teman, terutama dalam mengerjakan fungsi eksponensial, terutama dalam aplikasi fungsi eksponensial. Jadi harapannya, nah teman-teman bisa paham sehingga nanti bisa mempermudah teman-teman dalam mengerjakan soal-soal lanjutan dari eksponensial. Dan sebenarnya juga sifat-sifat eksponensial ini harusnya kalian sudah pelajari sejak di SMA. Oke, makasih. Please like, share, and subscribe.